Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiana Septiamanda. Saya dari kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes cerita atau novel sejarah. Apakah kalian tahu apa itu novel sejarah? Ya. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Kemudian, dalam teks sejarah ini terdapat 5 struktur. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Dan yang kelima, kode. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pengertiannya. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita adalah perkenalan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Setelah itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, itu pengungkapan peristiwa atau complication. Dalam ini, peristiwa awal menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran para tokohnya. Yang ketiga, itu menuju konflik atau rising action. Dalam ini itu memperhatikan kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian yang keempat adalah puncak konflik atau turning point dan complication. Nah, di sini udah mulai akhir cerita. Di sini bagian ini adalah bagian penjelasan ataupun tentang sikapnya para tokoh, terus nasibnya dalam tokoh ini apa. Kemudian kita bakal tahu dalam bagian ini tuh dinyatakan wujud akhir dan kondisinya itu apa. Kemudian yang kelima adalah kode. Di bagian ini adalah bagian komentar terhadap keseluruhan cerita, yaitu terakhirnya berdasarkan hikmah dari cerita tersebut. Bisa dikomentar oleh pengarang ceritanya ataupun langsung tokohnya. Hanya saja tidak setiap novel memiliki kode. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir dibandingkan kode. Kemudian dalam novel sejarah ini memiliki ciri khas bahasa, ciri kebahasaan novel sejarah, yaitu yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Apa itu contohnya? Contohnya yang pertama itu seorang perwira yang digdaya dan perkasa Lembu Tirta yang terkenal sebagai seorang di antara benteng-benteng Majapahit. Kemudian yang kedua, itu banyak menggunakan kata yang menyatukan urutan waktu atau konjungsi. Contohnya itu ada ibu membersihkan ruang tamu lalu menyapu halaman rumah. Itu kata urutan waktu. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, yaitu contohnya pada kalimat Rina sangat suka memandikan kelincinya. Itu terdapat pada kata memandikan, itu adalah kata suatu tindakan.
Kemudian 4 adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya itu adalah kepala sekolah memintaku untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan guna mencairkan dunia sekolah. Kemudian yang kelima itu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Bisa menggunakan kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Di sini saya akan memberikan contoh yang menggunakan kata merasakan, yaitu pada saat itu saya merasakan seperti ada yang mengikuti saya dari arah belakang. Kemudian yang ketujuh, poin ketujuh itu poin keenam itu ada menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menggunakan tuturan langsung. Contohnya itu, dan tidakkah kita harusnya membela diri dengan gagah perkasa seperti mendiang ayah? Itu contohnya. Kemudian yang ke-7 itu ada menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Apa itu contohnya? Ya, di sini saya akan memberikan kalimat contohnya, yaitu sungguh indah taman ini dari sejak saya umur 3 tahun. Apakah kalian tahu itu kata sifatnya di mana? Ya, benar. Kata sifatnya terdapat pada kalimat kata indah. Indah itu menunjukkan kata sifat bahwa taman ini itu indah. Begitu. Kemudian poin kedua itu terdapat menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Itu dasar penyusunan kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, dan masa kerja, masa dewasa. Itu terdapat perbedaan yang dipermasalahkannya pada saat masa-masa tersebut dan sebagainya. Kemudian contoh kerangka teks sejarah. Yang pertama, ada tema. Pastinya ada tema. Itu kalau tidak ada tema, itu tidak ada. Soalnya tema itu adalah sebagai pengenalan sejarah tersebut. Kemudian, 2 struktur. Membuat kerangka teks sejarah itu harus juga menurut struktur, yaitu terdapat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian yang ketiga ada orientasi. Itu terdapat paragraf 1. Kemudian paragraf 1 itu terdapat ada gagasan pokok dan gagasan penjelas juga. Itu gagasan pokok itu misalnya seperti perkenalan diri, seperti kayak kayak pertama mulanya itu perkenalan sejarah. Saya Widiana Septiamanda, saya dilahirkan di mana di tanggal sekian, itu namanya perkenalan di gagasan pokok. Kemudian gagasan penjelas itu terdapat nama saudara, umur, dan sekolah. Kayak seperti
ketika saya umur 5 tahun, saya disekolahkan di TK mana. Itu udah termasuk gagasan penjelas. Kemudian bisa juga ketika saya umur 10 tahun, saya sekolah di mana, saya pindah sekolah atau bagaimana, itu juga termasuk gagasan penjelas. Kemudian keempat itu adalah rangkaian peristiwa. Kerangka keempat adalah rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 itu contohnya itu pertama kali saya masuk sekolah. Yang ketiga itu bisa pertama kali saya masuk sekolah dasar, itu termasuk gagasan ketiga. Paragraf ketiga. Dan kerangka yang kelima adalah komplikasi. Komplikasi itu terdapat pada akhir cerita, yaitu paragraf ke-8. Itu terdapat pada akhir cerita, yaitu pada cerita, misalkan cerita ini cerita sejarah kita sendiri. Karena saya SMA, jadi kayak sejarahnya itu pertama kali saya di sekolah SMA begitu. Nah, sampai di sini. Nomor 6, yang kerangka ke-6 adalah resolusi. Resolusi itu terdapat pada paragraf ke-9. Itu kayak menceritakan ulang tapi lebih jelas, lebih singkatnya. Selama aku SD, SMP, TK atau SMA saya begini begitu. Itu resolusi. Yang poin C itu ada mengumpulkan bahan-bahan cerita pada tahap ini. Yang ke D itu mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Ya, cukup sampai di sini. Apakah sudah jelas? Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.